maju lurus dan rapatkan safnya. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sesungguhnya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari-hari yang telah lalu maupun masa-masa sebelumnya. Mestilah harus kita syukuri bersama bahwa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat umat Islam yang lain di penjuru dunia, ada sebagian yang sedang merasakan kesedihan, ada sebagian yang sedang merasakan kezaliman dari orang-orang tertentu, kita masih bersyukur di hari ini bisa berkumpul untuk bertakbir memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga takbir kita bisa menghantarkan menjadi doa bagi saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana maupun sedang dizalimi oleh umat-umat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, saya secara pribadi mengamanatkan takwa kepada diri saya sendiri maupun kepada hadirin semuanya untuk senantiasa mendasari setiap langkah dan perilaku kita dengan ketakwaan. Karena sesungguhnya ketakwaan inilah adalah pakaian yang paling baik. Ketika kita semuanya memakai pakaian takwa ini, insya Allah hidup kita di dunia maupun hidup kita di akhirat menjadi hidup yang berkah, hidup yang bahagia sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan khutbah yang berjudul Belajar dari Nabi Ibrahim, bagaimana beliau membangun peradaban dan cita-cita dunia maupun akhirat. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum Idul Adha akan selalu mengingatkan kita pada sosok sentral. Sosok sentral kisah demi kisah heroik Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Hari ini di saat jutaan saudara kita kaum muslimin menyelesaikan prosesi ibadah haji yang agung, di sini kita duduk sejenak untuk merenungkan pelajaran-pelajaran yang dititipkan Allah kepada kita melalui kisah monumental Nabi Ibrahim dan keluarganya alaihi wassalam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh bagi kalian, kata Allah, terdapat teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Tentunya bukan tanpa alasan Allah memerintahkan kita untuk belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beberapa pelajaran penting yang bisa kita pelajari di antaranya adalah yang pertama, Nabi Ibrahim adalah sosok pribadi yang mempunyai pandangan serta langkah jauh ke depan, atau kita sebut dengan visioner.
kita bisa lihat doa-doa yang beliau panjatkan dengan tulus dan ikhlas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang terdapat dalam surat Ibrahim ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minal thamarati la'allahum yashkurun. Kata Nabi Ibrahim ketika berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman yang dekat rumah Engkau atau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Mereka jadikan hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Mari kita coba renungkan doa yang lain. Di dalam surat Ibrahim pula ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku serta keturunanku dari menyembah berhala. Kemudian di dalam surat Ibrahim ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kata Ibrahim, wahai Tuhanku, jadikanlah aku sebagai orang yang menegakkan sholat beserta keturunanku. Duhai Tuhan kami, terimalah doaku. Demikianlah pandangan serta kekhawatiran dan juga kegelisahan Ibrahim terhadap keturunannya. Beliau tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tapi beliau panjatkan doa untuk anak keturunan dan umatnya. Berbeda dengan kita yang kadang sangat sulit untuk mendoakan orang lain. Oleh karena itu, seperti Nabi Ibrahim, seharusnya kita selalu khawatir jika anak-anak kita nanti akhirnya tidak lagi menyembah Allah dan menghambakan diri kepada selain Allah. Seharusnya kekhawatiran anak kita tidak sholat dan menjalankan perintah Allah jauh lebih besar daripada saat ia kehilangan profesi maupun karirnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua dari Nabi Ibrahim adalah bahwa beliau adalah peletak dasar tauhid. Hal tersebut seperti termaktub dalam surat Ali Imran ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat ini mengingatkan kalangan Yahudi yang mengakui dirinya sebagai pengikut agama Ibrahim. Hendaknya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa mencari kebenaran dan mengikuti hakikatnya. Maka sesungguhnya dengan ayat ini terbantahkanlah bahwa Yahudi adalah pengikut Nabi Ibrahim. Selain itu, ayat ini juga mengandung makna bahwa pencarian kebenaran merupakan ciri khas manusia sepanjang sejarah. Kita juga harus berusaha untuk meneladani orang-orang besar seperti Nabi Ibrahim dan keluarganya alaihi wassalam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik adalah Nabi Ibrahim mempunyai sifat lembut hati dan santun. Di dalam surat Hud ayat 75, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang lembut, pengasih, dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam surat At-Taubah ayat 114, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Inilah sifat dan karakter dasar yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu mempunyai sifat lemah lembut, pengasih, dan yang tidak kalah penting adalah selalu kembali dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang keempat adalah sosok Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan pengorbanan yang tulus. Seperti kita ketahui, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin harus sepenuhnya hidup untuk sebuah obsesi dan cita-cita yang tinggi. Bahwa obsesi dan cita-cita seorang mukmin tidak akan pernah terhenti hingga ia menjejakkan kakinya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Obsesi dan cita-cita itulah yang membuatnya rela melakukan pengorbanan demi pengorbanan di kehidupan dunia yang terlalu singkat ini. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa obsesi dan cita-cita hidup kita sepenuhnya harus selalu diukur dengan keridhaan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diridhoinya dan dicintainya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itulah obsesi dan cita-cita kita. Jika tidak, maka obsesi dan cita-cita itu harus segera kita hapus dan buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Karena obsesi dan cita-cita yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya akan membawa kehidupan kita dalam serial malapetaka dan kehancuran yang tidak akan pernah habisnya. Maka demi obsesi dan cita-cita tertinggi akan surga, Nabi Ibrahim alaihissalam melintasi gurun Sahara yang kering di bawah cengkeraman terik matahari dan pelukan malam-malam yang dingin. Dan ia tidak sendiri dalam perjalanan itu. Istri dan bayi mungilnya ikut serta menikmati perjalanan penuh obsesi itu. Obsesi akan surga. Bayangkan hadirin sekalian, betapa tidak mudahnya perjalanan itu. Tapi inilah cara untuk membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka sungguh-sungguh dengan obsesi terhadap surga itu. Dan kita semua tentu mengetahui bahwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarga kecilnya itu tidak berhenti sampai di situ. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tentu ini adalah gambaran kecil dan sangat sederhana terhadap sosok yang berkarakter serta perilaku yang mulia dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu sesungguhnya apa yang bisa kita teladani dari pelajaran-pelajaran itu semuanya? Pertanyaan-pertanyaan penting untuk kita semuanya adalah, sudahkah obsesi dan cita-cita hidup kita sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala? Jika jawabannya iya, maka seberapa besar sudah pengorbanan yang kita tunjukkan kepadanya untuk itu. Bersyukurlah jika tahun ini kita bisa menyembelih hewan kurban, tapi untuk obsesi sehebat surga tentu harus lebih dari itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
bagi kita semuanya yang masih bisa berkurban dengan menyembelih kambing, sapi, maupun hewan ternak yang lain, hendaklah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhut taqwa minkum." Sesungguhnya bukan daging dan kucuran darah kita yang sampai kepada Allah, tapi sesungguhnya yang sampai kepada Allah adalah tingkat ketakwaan kita. Jadi sekali lagi, daging dan darah yang kita kucurkan dalam rangka berkurban semata-mata tidak akan pernah sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah tingkat ketakwaan kita kepadanya. Kemudian, jika Ibrahim telah berkurban dengan harta, waktu, dan semua potensi hidupnya, lalu apa yang sudah kita korbankan? Apakah waktu kita itu sudah kita korbankan untuk agama kita? Apakah harta yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah kita belanjakan untuk kepentingan agama kita? Mari kita introspeksi terhadap harta kita. Kemudian, jika Ibrahim adalah seorang yang visioner, apakah cita-cita hidup kita itu jauh seperti beliau? Dan juga pernahkah kita berpikir untuk cita-cita akhirat kita? Jika Ibrahim hatinya lembut dan santun, sudahkah kita bersikap lembut dan santun kepada orang lain di sekitar kita? Jika Ibrahim itu ikhlas dalam berkurban, ikhlaskah kita dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita berintrospeksi bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, di ujung khutbah ini, mari kita tundukkan hati, jiwa, dan seluruh tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dengan penuh keikhlasan kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, yang Maha Pengasih, yang Maha Lembut, kami tidak pernah sanggup menghitung karunia-Mu kepada kami, seperti kami tidak pernah sanggup menghitung berapa banyak kedurhakaan kami kepadamu. Seharusnya kami patuh pada perintah-Mu, tapi kami lebih sering durhaka. Seharusnya kami jauhi larangan-Mu, tapi kami lebih sering mengikuti hawa nafsu kami. Duhai Allah yang Maha Pengampun, tidak ada yang mampu mengampuni dan menutupi semua dosa kami selain Engkau. Engkaulah penguasa segalanya. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa yang berserakan di sepanjang hidup kami. Ampunilah kelalaian kami mengingat-Mu, ya Allah. Jika Engkau tak lagi berkenan mengampuni kami, maka entah kemana lagi kami ini melangkah mencari pengampunan itu. Duhai Allah yang Maha Melihat, yang Maha Mendengar, hari ini untuk kesekian kalinya kami menundukkan jiwa kami dan mengakui betapa seringnya kami durhaka kepada kedua orang tua kami. Tidak jarang kami membantah dan berbicara tidak sepantas kepada mereka. Betapa seringnya kami mengabaikan keperluan mereka. Kami seringkali lupa bahwa mereka lah pintu kami memasuki surga-Mu, ya Allah. Duhai Allah yang Maha Luas ampunannya, ampunilah semua kedurhakaan dan kelalaian kami kepada mereka. Liputilah kedua orang tua kami dengan ampunan dan rahmat-Mu.
Terangilah alam kubur mereka yang telah tiada, dan berikanlah kekuatan beramal saleh kepada mereka yang masih hidup. Ya Allah, izinkanlah kami untuk berbakti sebaik mungkin kepada mereka hingga kehidupan kami berakhir di dunia ini. Ya Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana, nun jauh di sana ratusan bahkan ribuan saudara kami yang sedang melewati episode yang berat dalam hidup mereka. Di Suriah, di Irak, di Palestina, dan di penghujung dunia yang lain, saudara-saudara kami telah membesarkan dan mengagungkan nama-Mu di bawah cengkraman musuh-musuhmu yang zalim. Ya Allah, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan-Mu dan kemahakuasaan-Mu. Segerakanlah pertolongan dan kemenangan untuk mereka. Segerakanlah kehancuran dan kekalahan kepada siapapun yang berkonspirasi menzalimi mereka. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Tuhan yang Maha mendengar dan Maha melihat, karuniakanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang tidak pernah takut kecuali kepada-Mu. Berikan kepada kami, berikan hidayah kepada mereka untuk selalu beribadah dan menegakkan ketetapan-Mu. Karuniakanlah kepada kami para pemimpin yang memimpin kami dengan cinta, yang tulus memimpin untuk kebaikan kami di dunia dan akhirat. Ya Allah, Zat yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami. Penuhilah permintaan kami. Kami adalah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepada-Mu. Engkau Maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.